Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dina Muti Setiawan. Saya sebagai ketua anggota kelompok 2, yang dimana kelompok ini adalah kelompok project PPKN dan akan dibahas lagi di mapel sosiologi. Nah, pada pembahasan pelajaran sosiologi di sini, kami akan membahas sepenggal atau secara singkat dan jelas tema project kami, yaitu temanya pergaulan bebas. Selamat menyaksikan. Pembuka materi proyek kami yang berjudul pergaulan bebas ini, pertama yaitu ada latar belakang yang akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Adli. Setelah dipelajari, fenomena pergaulan bebas semakin rentan terjadi di kalangan remaja, seperti seks bebas, minum-minuman, dan mengonsumsi narkoba. Dikutip dari Badan Narkotika Nasional bahwa Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan angka prevalensi penggunaan narkoba yaitu 1,80% menjadi 1,93%. Penggunaan narkoba menurun menjadi 1,73%, atau 33 juta orang. Jumlahnya menurun menjadi 0,22%. Artinya 300.000 anak bangsa selamat dari narkoba. Akan tetapi pergaulan masih menjadi hak asasi manusia, yang dimana pergaulan manusia tidak boleh dibatasi dalam hal positif, dan tidak boleh ada manusia yang melarang dan membatasi. Tadi adalah latar belakang dari tema pergaulan bebas, dan pergaulan bebas ini juga mempunyai dan ada juga menurut para ahli. Menurut Gunarsa, pergaulan bebas adalah sebagai pergaulan yang luas antara pemuda dan pemudi, tidak terlampau menekankan pengelompokan yang kompak antar dua orang saja, namun antara tidak sedikit muda-mudi. Pergaulan bebas secara umum adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Menurut Kartono, seorang ilmuwan sosiologi, menjelaskan bahwa pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabalan sosial. Akibatnya, mengembangkan perilaku menyimpang. Sedangkan pergaulan bebas menurut Santrok adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga terjadi tindakan kriminal. Itu tadi adalah bagian dari materi yang kelompok kami sampaikan, dan materi selanjutnya yang kelompok kami sampaikan yaitu Materi selanjutnya yang bakalan aku sampaikan adalah pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang dan melewati batas norma-norma yang ada. Selanjutnya ada faktor penyebab. Ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, tingkat pendidikan keluarga yang rendah. Kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor ekonomi. Keempat, gaya hidup. Dan yang kelima, kurangnya wawasan agama. Selanjutnya, berkembangnya pergaulan bebas di lingkungan sekitar. Untuk saat ini yang saya lihat di lingkungan sekitar saya adalah 1. Minum minuman beralkohol. Kedua, berpacaran. Ketiga, berhubungan seks, dan yang lebih parahnya lagi ada yang hamil di luar nikah. Selanjutnya, cara mengatasi. Di sini ada beberapa cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama, memberi kesibukan yang positif. Kedua, menerapkan aturan yang bijak dan tegas. Ketiga, terbuka sama orang tua. Keempat, meningkatkan keagamaan. Dan yang selanjutnya adalah dampak. Dampaknya yaitu bisa terjadi stres, kecenderungan, kesepian, bisa menyalahkan diri sendiri, dan depresi. Terima kasih. Nah, materi selanjutnya yang akan kami sampaikan yaitu Selanjutnya ada ancaman di bidang ideologi.
Menurut Miriam Budiarjo, ancaman ideologi adalah suatu kondisi di mana terdapat upaya untuk mengubah atau menggantikan ideologi yang dianut oleh suatu negara atau masyarakat dengan ideologi lainnya. Menurut Jono Sekarto, ancaman ideologi adalah suatu kondisi terdapat upaya untuk menyebarkan atau memaksakan suatu ideologi tertentu kepada masyarakat sehingga mengubah atau menggantikan ideologi yang menurut Soekarno, ancaman ideologi adalah suatu kondisi di mana terdapat upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dengan ideologi lain yang bertentangan seperti komunisme, kapitalisme, atau ideologi lain. Nah, selanjutnya materi yang akan kami sampaikan yaitu selanjutnya kesimpulan dari materi pergaulan bebas yaitu Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dan melanggar batas norma yang ada, dan semua berbau pergaulan bebas berdampak negatif dan membahayakan fisik maupun individu yang melakukannya. Dan yang kedua itu ada beberapa dari pendapat yang kami simpulkan. Kalangan remaja yang biasanya mudah terbawa atau terhasut dengan ajakan yang bersangkutan dengan pergaulan bebas. Lelet anjir iya nak. Yang ketiga itu ada hasil riset yang dapat kami simpulkan dari jawaban narasumber. Remaja akan melakukan aksi pergaulan bebas saat mereka jauh dari jangkauan kedua orang tuanya. Dan yang keempat itu ada pergaulan bebas bisa terjadi di lingkungan sekitar karena adanya faktor kesenjangan sosial, dan pergaulan para anak-anak atau para remaja yang di lingkungan tersebut tidak sesuai dengan umurnya masing-masing. Dan yang kelima itu ada solusi dari pergaulan bebas itu kita bisa menjauhi pergaulan yang dengan orang-orang yang berbau dengan pergaulan bebas, dan untuk mengatasinya bisa menghindari tindakan yang berbau dengan pergaulan bebas bisa dengan cara menjauhi tongkrongannya dan menghindarilah seperti yang begitu. Sudah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya yaitu ada tips dan trik bagaimana kita agar terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu memagari diri. Maksudnya memagari diri ini yaitu mempunyai batasan saat melakukan aktivitas apapun. Nah, dan yang kedua yaitu mempunyai pendirian teguh. Karena setiap orang pasti mempunyai pendirian teguh dalam hal baik ya tentunya teman-teman. Nah, setelah mempunyai pendirian teguh itu kita harus memegang erat pendirian yang ada dalam diri kita. Selanjutnya yang ketiga apalagi ya? Nah, ini yang paling penting, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tentunya dengan memperbanyak beribadah kepada Tuhan seperti sholat, zikir atau apapun yang diperintahkan dalam agamanya. Nah, dan saya yakin ketika individu sangat taat kepada Tuhan atau agamanya, pasti akan menjauhi hal-hal yang berbau negatif atau hal-hal yang dilarang oleh agamanya. Dan setiap hal yang dilarang itu pasti hal yang buruk. Dan yang keempat yaitu melakukan aktivitas positif, yang dimana maksudnya itu bisa dengan menuangkan waktu luang ke aktivitas yang kita sukai seperti hobi kita, contohnya seperti main bola, bernyanyi, bermain bulu tangkis dan apapun. Nah, itu adalah tips dan trik. Selanjutnya yaitu ada apa lagi ya? Pesan dan pesan untuk mabel sosiologi, pesannya Bapak selalu masuk ya Pak, karena Bapak jarang masuk. Terus pesannya mabel sosiologi saya dapat memahami materi-materinya, dan terima kasih buat Bapak sudah mengajarkan kami materi-materi tentang mabel sosiologi. Itulah hasil proyek sosiologi yang kami buat. Apabila ada kesalahan kata atau ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Geus mulai ya. Tah, mesti pencet kemana? Ih, katanya mau pakai HP. Oh, ikan aku mau sesuatu. Oh, sudah teh. Bos aja belajar sama guru yang nyebelin, cerewet. Nyebelin banget. Gak boleh gitu tahu. Selalu cantik, minta ya. Aduh, sanu.